Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai Presiden yang meresmikan Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari hingga Presiden yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub DKI Jakarta. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya Presiden mengimbau warga Jakarta agar siapapun pemenang Pilgub DKI dapat menerimanya dengan lapang dada. Presiden bagikan 1.998 sertifikat tanah gratis kepada warga Jawa Barat. Presiden resmikan Masjid Raya pertama milik Pemprov DKI Jakarta. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang digelar pada hari Rabu lalu diikuti lebih dari 7 juta warganya yang memiliki hak pilih, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Presiden berharap warga ibu kota dapat menerima dengan lapang dada siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernurnya. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta pada pemilihan Kepala Daerah DKI putaran kedua, Rabu 19 April 2017. Keduanya tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara TPS 04 Kelurahan Gambir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam keterangan persnya usai melakukan pencoblosan, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya yakin Pesta Demokrasi Pilgub DKI akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang terbaik dan terpercaya. Presiden pun meminta masyarakat ibu kota untuk menerima dengan lapang dada siapapun nanti yang akan memenangkan Pilkada Jakarta. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, harus kita terima dengan lapang dada. Dalam daftar pemilih tetap DPT TPS 04, Presiden Joko Widodo berada di nomor urut 218, sementara Ibu Negara di nomor 219. TPS 04 ini merupakan TPS yang sama ketika Presiden Jokowi dan Ibu Negara menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI putaran pertama 15 Februari lalu. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat dari Badan Musyawarah DPR terkait sikap mereka terhadap pencekalan Ketua DPR Setia Novanto. Pencekalan itu merupakan upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait kasus korupsi KTP elektronik. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menolak pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini karena anggota Dewan dinilai memiliki imunitas hukum ketika menjalankan tugasnya. Upaya DPR RI untuk mencabut pencegahan kepada Ketua DPR RI Setia Novanto terus dilakukan. Badan Musyawarah DPR RI memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait sikap mereka. Namun Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat dari Bamus tersebut sehingga tidak bisa berkomentar banyak. Hal itu diungkapkan Jokowi usai memberikan sertifikat gratis di Geraha Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Hari ini belum sampai di meja saya, tolong ditanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM. Sampai saat ini belum sampai di meja saya, jadi saya belum bisa komentar. Ya. Kalau ada kegiatan seperti itu sebenarnya? Saya tahu suratnya belum sampai di meja saya. Isinya apa kan saya juga belum ngerti. Ya. Apa tanggapan Bapak soal mereka bilang hak impunitas Pak Ketua DPR? Saya belum tahu, kalau nanti surat itu sampai di meja saya buka, saya baca, baru saya bisa komentar. Ya. Jokowi pun berjanji akan memberi keterangan jika surat sudah diterima dan dibacanya.
Sebelumnya Setia Novanto dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena Setnov merupakan saksi dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, terdakwa kasus korupsi IKTP. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini menerima kunjungan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan pada 17 April di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua tahun 2016 kepada Presiden. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 2 tahun 2016 yang disampaikan Ketua BPK Hari Azhar Aziz kepada Presiden Senin 17 April di Istana Merdeka, Jakarta, terungkap kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai 19,48 triliun rupiah. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah wajib pungut pajak pertambahan nilai pada 4 kantor pelayanan pajak wajib pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar 910,06 miliar rupiah dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal 538,13 miliar rupiah. Ketua BPK Hari Azhar Aziz menyatakan total kerugian negara yang terungkap dalam IHPS 2 ini mencapai 33,52 triliun. Itu jumlahnya sebesar 33,52 triliun dan US dollarnya 841 juta, 88 US dollar. Artinya untuk penyidikan selanjutnya diserahkan ke polisi kepada polisi. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang turut mendampingi Presiden saat menerima pimpinan BPK menyampaikan Presiden langsung memerintahkan menteri terkait untuk menindaklanjuti laporan BPK tersebut. Menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK, karena beliau memang menginginkan pemerintahan ini secara transparan, kredibel. Kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan. IHPS 2 tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 laporan hasil pemeriksaan LHP yang diselesaikan BPK pada semester 2 tahun 2016. Meliputi 81 LHP pada pemerintah pusat, 489 LHP pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP BUMN dan badan lainnya. Dari Jakarta, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi yang menilai industri sawit Indonesia menjadi salah satu penyebab deforestasi hutan dan pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut tudingan tersebut harus dipatahkan oleh Indonesia. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menilai industri sawit menjadi penyebab deforestasi hutan dan pelanggaran hak asasi manusia. Resolusi tersebut pun berimbas pada industri sawit Indonesia karena disebut sebagai salah satu pihak yang berkontribusi pada permasalahan itu. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan tudingan Parlemen Uni Eropa tersebut harus dipatahkan oleh negara penghasil sawit, yakni Indonesia dan Malaysia. Diperlukan diplomasi untuk menjelaskan bahwa yang dikhawatirkan Parlemen Uni Eropa tersebut tidak benar. Jadi ini memang harus dilakukan lagi counternya oleh negara-negara penghasil sawit setiap kita berdua antara Indonesia dan Malaysia. Karena itu ada suatu forum tetap Indonesia dan Malaysia untuk membahas hal begini, untuk membuat counternya dan ada diplomasi. Karena itu diplomasi untuk menjelaskan bahwa apa yang dikhawatirkan itu tidak perlu. Menurut Wapres, tudingan Parlemen Uni Eropa terhadap minyak sawit produksi RI saat ini karena dianggap menyaingi produk-produk minyak nabati keluaran Eropa seperti minyak biji matahari, kedelai, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia pun sebelumnya telah melayangkan surat protes pada Menteri Perdagangan Uni Eropa berkenaan dengan masalah ini. Dari Jakarta, Drusala Benala, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden membagikan 1.998 sertifikat tanah gratis kepada warga Jawa Barat. Saksikan warta ini yang akan kami sajikan sesaat lagi hanya di Warta Istana.